pertama. Tips yang kedua, ayat yang kelima. Kami menaklukkan segala pikiran kepada Kristus. Itu terjemahan Alkitab bahasa Indonesia agak-agak kurang sebenarnya. Ya, kurang satu kata. Sebenarnya terjemahan lengkapnya seharusnya adalah kami menaklukkan segala pikiran dunia kepada Kristus. Itu sebenarnya. Ya. Tips yang kedua, namanya adalah disiplin. Kalau sudah melakukan firman Tuhan, jadikan itu disiplin. Ingat baik-baik, sakit cuma ada dua di dunia saudara dan saya. Sakit karena nyesel, sama sakit karena disiplin. Bedanya apa, Pak? Bedanya begini, sakit karena nyesel adalah tipe orang yang mau seneng-seneng dulu, nyeselnya belakangan. Tapi orang yang memilih sakit karena disiplin adalah orang-orang yang mau bersusah-susah dahulu, senengnya nanti. Alkitab makanya ngomong gini, jangan kasih celah sama iblis. Kasih celah sama iblis itu gimana sih? Rumah kita jendelanya kita buka, ada celah iblis masuk? Enggak. Kasih celah tuh di kepala saudara dan saya. Ya, jangan kasih celah, disiplin. Bilang tiap hari sama pikiran kita, istri saya adalah the best woman yang Tuhan kirim buat saya. Amen. Saking cerewetnya dia, saya jadi pria yang jauh lebih sabar. Betul? Betul. Ya, tidur aja ngomong kok ngigo maksudnya. Hah? Tuhan terima kasih buat suami saya. He is the best man yang Tuhan kirim buat saya. Karena kehadiran dia buat saya jadi sering berdoa tiap hari. Disiplin. Disiplin tiap hari. Disiplin sama kepala saudara dan saya bilang buat nasi goreng gak sehat. Lebih sehat nasi merah. Ya. Nah, lumayan, amin 3 orang. Amin. Kita punya 3 orang percaya. Amin. Disiplin. Orang suka bertanya, karena tahun 2004 berat badan saya itu 120 kilo, saudara. Sekarang cuma 90. Orang bertanya, Pak pakai obat apa? Pak dokternya siapa? Saya jawabnya simple. Ya, semua bisa terjadi 30 kilo turun karena disiplin. Ya, sekarang obat canggih-canggih. Kolesterol naik dikit, obat, kolesterol turun. Ya, punya uang lebih dikit sedot lemak. Saya punya tuh teman kayak gitu, sedot lemak langsung ganteng. Ya, tapi ininya nggak pernah berubah. Ya, makannya tetap gila, ikan gila, ayam gila, nasi gila, semua dimakan yang gila-gila. Gila. Sekarang berat badannya 2 kali lipat dari sebelumnya. Hah? Karena apa? Ininya nggak pernah berubah. So disiplin, pilihlah untuk disiplin. Pikiran saudara akan berubah dari dunia kepada Kristus. Tips yang ketiga, ayat yang ke-6. Bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna, kami siap sedia menghukum setiap kedurhakaan. Tips yang ketiga namanya adalah taat. Saudara tahu artinya taat? Ingat baik-baik ya, mulai malam hari ini. Taat artinya adalah kita mengerjakan hal-hal yang kita nggak pengen buat. Itu orang taat. Ngampunin coba. Ada yang hobi ngampunin? Ngelamar kerjaan ditanya, hobinya apa? Ngampunin orang lain. Oh, yes, Kristen habis ya. Ada yang hobi memberi di tempat ini? Ya, bukan memberi uang aja loh, ya, memberi rumah dibuka buat sel bro, ya, memberi tumpangan. Saya rasa kita buat itu semua karena kita mau taat sama Tuhan Yesus kita. Anak-anak kita kalau ditanya, mau belajar atau mau main? Jawabannya apa? Main. Tapi waktu kita lihat anak-anak kita tiba-tiba duduk dan belajar, luluh loh hati orang tua. Luluh ya, bukan lulung, luluh. Ya. Saya percaya Bapak kita di surga juga sama. Waktu dia melihat kita mulai ngampunin, ya dia tahu, dia ngerti. Ngampunin gak gampang. Tapi waktu kita mau taat, hatinya dia luluh. Dan catat baik-baik, setiap ada ketaatan selalu ada kuasa yang luar biasa. Amin. Dan saudara tolong ingat juga baik-baik, peperangan rohani sebenarnya bukan nengking-nengking setan. Saya belajar ini bertahun-tahun, baru saya mengerti ayatnya. Bertahun. Saya dibesarkan dari keluarga, ya, yang mama saya itu ada apa dikit ditengking. Ya, bel rumah bunyi, dalam nama Yesus siapa tuh yang datang? Mama saya tuh begitu. Lagi jalan sama papa mama nih, Metro Mini deketin mobilnya papa, ditengking mama. Dalam nama Yesus, nyenggol aja juga enggak. Hah? Nyerempet aja, tapi mama saya selalu gitu. Saya dibesarkan dari keluarga seperti itu. Dikit-dikit tengking. Ya, ada apa dikit ditengking.
Nah, saya menemukan ternyata peperangan rohani itu bukan nengking-nengking setan. Peperangan rohani bukan di mulut, tapi di kepala saudara dan saya. Karena saya bilang dari tadi, ya, peperangan itu terjadi tiap hari di dalam kepala saudara dan saya. Peperangan rohani itu di kepala saudara dan saya. Ini PR buat saudara ya. Nanti baca di rumah Kisah Para Rasul 19. Waktu Rasul Paulus masuk di kota yang namanya Efesus, ada orang kuat namanya Dewi Artemis. Rasul Paulus tidak nengking sama sekali. Tiba-tiba ada anak-anak imam Skela. Kalau zaman sekarang mungkin terjemahannya anak-anak pendeta. Mau nengking, ya, antek-anteknya Artemis mau ditengking. Motivasinya mereka baik, pengen bantuin Rasul Paulus. Tapi waktu saudara mesti tahu, waktu mereka mulai nengking, ya, setannya ngomong. Dan kalimat yang keluar dari mulut setan terkenal banget sampai hari ini. Yesus saya kenal, Paulus saya tahu, lo orang siapa? Digituin sama setan. Saya dulu nggak ngerti, ini setan ngomong gini kenapa sih? Hari ini saya ngerti. Setan ngomong gitu karena setan merasa dirinya sama yang lagi nengkingin dia. That's why. Itu dia sebabnya. Sesama setan dilarang saling mendahului. Setan juga tahu kok, Allah lo kalau kesetanan juga neraka pada takut lihat lo. Setan juga tahu kok. Saya punya true story buat saudara. Kira-kira 7 tahun lalu kalau nggak salah. Saya lagi mendoakan seorang oma. Dia sekarang udah meninggal nih oma. Ya, puji Tuhan dia meninggal dalam keadaan percaya dengan Yesus. Nah, kira-kira 7 tahun lalu itu, waktu dia minta didoain lepas dari jimat-jimatnya dia. Kita doa seperti biasa. Tiba-tiba ada teman gereja datang. Lihat kita lagi berdoa, si oma ditengking. Ya, dalam nama Yesus roh persinahan keluar. Saya dalam hati mulai bingung. Roh persinahan, ini oma selingkuh sama siapa? Udah 68 kok umurnya. Ya. Mau ngapain lagi nih oma? Ha? Dan semakin lama kita berdoa, semakin sering teman gereja ini nengking si oma. Dalam nama Yesus roh persinahan keluar. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba oma ini berdiri dari kursinya. Dan teman gereja kita ini ditunjuk sama ini oma. Dan keluar kalimat dari mulut si oma ini, kita kan sama. Begitu ini. Saya nggak ngerti. Sampai kita amin, kita ngobrol-ngobrol, ternyata teman gereja yang tadi nengking-nengking si oma ngaku sama kita bahwa dia lagi kumpul kebo sama pacarnya. Saya baru ngerti, oh pantas tadi waktu nengking roh persinahan, omanya ngomong, kita kan sama. Ya, sesama setan, jangan tengking-tengkingan. Itu setan. Setan lebih takut sama anak Tuhan Yesus yang taat sama Tuhan. Gak perlu nengking, dia udah kabur duluan. Lihat kehadiran kita. Ya, baca nanti Kisah Para Rasul 19. Akhirnya Artemis dikalahkan karena kehadiran Rasul Paulus. Nah saudara, ini 3 tips bagaimana caranya kita merubah cara kita berpikir dari dunia kepada Kristus. Sekarang, ada satu oknum yang selalu mengganggu proses ini terjadi. Saudara tahu nama oknumnya siapa? Bukan iblis. Nama oknumnya adalah khawatir. Yes, khawatir produknya iblis. Ya, khawatir. Coba, orang kalau udah khawatir sulit melakukan firman Tuhan, sulit disiplin, dan sulit untuk taat. Dan ini kerjanya, ini modusnya iblis dari dulu. Ya, iblis tahu kalau dia datengin saudara dan saya, bentuknya ada tanduknya, ada taringnya, ada buntutnya. Kita semua berani pasti. Kita berani. Kita tinggal bilang dalam nama Yesus mau pergi. Iblis tahu, makanya iblis datengin saudara dan saya, ya, wujudnya beda. Diteror kepala saudara dan saya pakai hal yang namanya khawatir. Diteror. Dan catat baik-baik. Orang kalau sudah khawatir, dia bawa dirinya ke daerah musuh. Ingat itu baik-baik. Bukan iblis yang bawa. Orang ini yang kayak tawanan nyerah. Contoh, orang khawatir, income-nya kurang. Dia bawa dirinya ke daerah yang namanya korupsi. Lihat modusnya iblis dari dulu sama. Iblis kasih khawatir, ya. Kita khawatir, wah saya nggak bisa nafkahin keluarga, ya. Tiba-tiba orang ini bawa dirinya ke daerah yang namanya bunuh diri. Itu modusnya iblis.
Khawatir suami nggak berubah, khawatir istri nggak berubah. Orang ini bawa dirinya ke daerah yang namanya perselingkuhan. Saudara, pikiran Kristus mengatakan jangan kamu khawatir. So kalau kita khawatir, saudara tahulah jawabannya. Sebenarnya kita lagi dikuasai sama yang mana? Kristus atau dunia? Karena pikiran Kristus mengatakan jangan kamu khawatir. Ingat baik-baik, catat baik-baik. Kalau perlu jadiin status. Takut mesti dihadapi, bahaya mesti dihindari. Setuju? Ya, takut tuh dihadapin supaya kita tuh tahu bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita. Tapi kalau ada bahaya dihindari. Udah jelas ada ular kobra di depan, dihindari. Bukan kita, wah saya kan punya Roh Kudus, ular kobranya dipegang, itu blow on namanya. Oke? So bahaya di avoid ya, tapi takut kita harus hadapi takut. Jangan takut. Karena saudara dan saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Amin, saudara-saudara. Amin. So, saya sedang memandang muka-muka yang tidak khawatir lagi. Amin. Nah, kok jadi susah amin ya? Amin. Jangan khawatir lagi. Percayalah, Tuhan Yesus sanggup tolong saudara dan saya. Amin. Amin. Sekarang, saya mau sharing buat saudara tentang hal yang namanya peta. Oke, ini ada hubungannya dengan perubahan pikiran. Peta. Bahasa Indonesia yang lainnya itu denah. Ya. Bahasa Inggrisnya map. Bahasa Yunaninya atlas. Orang Yunani punya kepercayaan, ya, planet bumi kita ini diangkut sama dewa namanya Atlas. Diangkut di lehernya begitu. Jadi kalau ada gempa bumi itu karena Atlas lehernya pegel, begini-begini. Ya, jadi gempa bumi terjadi. Itu kepercayaan orang Yunani. Oke? Well, denah. Kita kalau ngelihat denah, gambar denah tersebut terekam di kepala kita. Betul apa betul? Oh, abis Pejaten Barat, kalau mau ke Pejaten Village, lampu merah lurus saja. Kerekam tuh gambar-gambarnya. Ya, abis lampu merah belok kanan, nanti langsung masuk kiri. Itu Pejaten Village. Ya. Nah, karena kita ngelihat denah yang benar, omongan kita jadi benar. Bahwa Pejaten Village ada di Jakarta Selatan, bukan dekat Kelapa Gading, bukan. Ya. Abis itu apa yang terjadi? Jalan kita jadi benar. Betul apa betul? Betul. Kita mengarah ke Pejaten, bukan ke Kelapa Gading. Jalan kita jadi benar. Dan kita akan tiba di tempat sesuai dengan denah. Oke, itu gunanya denah. Nah, di dunia saudara dan saya, peta itu ada 3. Kita mulai ya, dicatat boleh. Yang pertama namanya adalah peta politik. Peta politik itu seperti apa? Peta politik itu begini. Indonesia 20 tahun lalu berapa provinsi? Coba jawab. 27. Sekarang berapa? Coba jawab. 33. 34. Tadi 27 pada seragam semua. Sekarang ditanya berapa? Ada yang 32, ada yang 34, ada yang 36, ada yang mukanya emang berubah. 34. Indonesia hari ini 34 provinsi. Oke. Nah, ini semua yang dinamakan dengan peta politik. Karena situasi politik Indonesia memanas, petanya berubah. Ya, kita harus ngikutin. Kalau kita nggak ngikutin, kita akan salah. Omongan kita salah. Ya, kita ke tour and travel salah. Ya, kita datang ke travel, saya mau booking penerbangan domestik kemana Pak? Ke timur, salah. Udah penerbangan internasional itu sekarang. Yeah. Kita harus ikutin perubahan supaya nggak salah. Ya, doa kita make sure tidak salah. Tuhan pulihkan Indonesia yang terdiri dari 27 provinsi. Tuhan bilang, ya udah ganti 34. Hah? Salah. Ya, gak cuman di Indonesia. Pernah dengar dulu ada negara namanya Jerman Barat sama Jerman Timur? Ya. Sekarang udah gak ada. Karena situasi politik memanas, tahun 89 tembok Berlin diruntuhkan. Sekarang petanya Jerman cuma satu, Jerman saja. Gak ada Barat, tidak ada Timur.